presentasikan produk-produk untuk Idul Fitri sama Ramadan. Padahal kan kita lebaran aja belum, puasa aja belum. Tapi tadi aku cerita sama rekan-rekan media Kak, kita kan ini masih kecil, Benang Jarum ini masih baby. Kita baru establish tahun 2020. Ternyata kita belajar Kak, kalau ternyata fun fact orang Indonesia itu belanja baju-baju untuk Idul Fitri dan Ramadan itu 3 bulan sebelumnya. That's what I did now. At least itu untuk customer Benang Jarum ya. Makanya thank you banget Kak Ibu udah ngajak kita ke Garis Putih ini, karena memang ini waktu yang tepat banget khususnya untuk Benang Jarum Kultur untuk bisa memamerkan baju-baju yang nanti akan kita jual dan launching di Ramadan dan juga untuk Idul. Ya, betul sekali. Jadi itulah sebenarnya gagasan awal saya teman-teman media, kenapa Garis Putih ini hadir 2 bulan sebelum Ramadan. Karena biasanya kita itu kan punya reseller, kita punya agent, kita punya store di luar kota, yang mana mereka lah yang tahu sebelumnya koleksi yang akan dijual di bulan Ramadan itu seperti apa. Jadi kalau di brand aku di Manja itu biasanya kita open PO kan. Kita open PO, jadi nanti pasti bulan Ramadan itu baju itu semua sudah bisa terdistribusi dengan baik. Makanya ini pengalaman dan edukasi yang bisa aku share ke teman-teman brand gitu. Jadi bukan masuk bulan puasa sampai lembur-lembur jualan, sampai live Instagram, sampai berbusa, live TikTok, sampai segala macam. Justru nih kita fashion brand yang kita inginin adalah di saat kita masuk ke bulan Ramadan, kita udah bisa tahu, alhamdulillah anak-anak udah bisa dapat THR, baju udah jadi sekian. Jadi edukasi seperti itu. Dan aku happy banget. Sebenarnya tadinya yang mau fashion show di sini adalah Button Scarf, tapi memang ide aku ke Button Scarf lebih dulu keberangkatan mereka menuju New York Fashion Week. Jadi sebenarnya gitu ya. Jadi karena tim Button Scarf masih ada di Amerika, jadi akhirnya yang dikeluarkan adalah Benang Jarum Kultur. Dimana yang saya happy juga bahwa Button Scarf, Benang Jarum Kultur, mereka punya loyal customer yang kalau misalnya teman-teman media tadi nanti lihat, semua yang datang nggak ada yang nggak pakai Button Scarf dan Benang Jarum Kultur. Jadi bisa teman-teman lihat juga dari hari pertama, setiap fashion designer punya crowd masing-masing. Ria Baraba punya crowd masing-masing, Novia Sukijo punya crowd masing-masing, Manja Hijab punya crowd masing-masing. Jadi bisa kita lihat, geng brand itu dilihat dari hijabnya, merek hijabnya apa. Jadi inilah serunya fashion models di Indonesia. Nah, tugas aku sebagai fashion designer adalah aku pengen merangkul teman-teman semuanya yang memiliki brand hijab untuk bisa satu panggung sama-sama lewat Garis Putih. Gitu. Dan terus thank you loh Kak, aku tuh juga amazed ternyata di Garis Putih ini itu ada buyer dari internasional ya. Yes, betul. Aku menghadirkan buyers dari Kuwait dan juga Dubai. Yes, ya. dan mereka udah sempat masuk ke brand-brand kita, sudah lihat ke beberapa tenant dan insya Allah akan ada transaksi. Dan mungkin event ini satu-satunya di Indonesia bahwa ada fashion and trade. Jadi saya memang tidak mengizinkan brand itu berjualan baju satuan di booth gitu. Jadi memang pengennya memang event ini bisa menghadirkan B2B-nya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang Benang Jarum Kultur, apa yang menjadi highlight koleksi Raya tahun ini? Oke, jadi koleksi tahun ini itu temanya adalah The Momentous Elegance. Nah, kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya nih Kak. Jadi sebelumnya itu memang tahun pertama Benang Jarum Kultur itu launching untuk Idul Fitri, itu tuh bajunya mostly ladies kayak yang kita pakai. Dan delicate ya, lebih rumit sedikit daripada Button Scarf bisa dibilang. Dan bisa dilihat ini kan lebih dewasa ya sebenarnya. Nah, jadi tahun ini kita itu sebenarnya untuk koleksi Momentous Elegance ini yang paling eksklusifnya, paling bestnya untuk khusus untuk Garis Putih. Karena tahun ini sebenarnya kita akan mengeluarkan 3 koleksi lainnya. Kita ada salah satu kolaborasi juga sama salah satu desainer yang belum bisa aku sebutkan, dan itu juga ada yang print Kak. Ada yang print juga, tapi khusus untuk Garis Putih ini memang semuanya konsepnya itu lebih ya seperti judulnya Momentous Elegance, very elegance, terus dari itu lebih dewasa, mature, cantik, embroidery dan ada embellishnya seperti yang aku pakai ini. Kalau dari pantun warnanya apa yang disuguhkan di tahun ini?
Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan tiap lebaran itu perempuan tuh selalu pakainya warnanya itu aja. Pastel, putih, tetap ada ya. Itu kayaknya iya. warna kudu ya. Iya. Tapi kalau warna nyelenehnya di tahun ini, Ada yang warnanya tuh tadi kalau aku lihat yang paling nyeleneh adalah coral peach gitu. Itu yang paling bold. Sisanya semua we keep it timeless. Karena kalau misalnya kita lihat memang customer benang jarum itu selalu pakai baju-baju Idul Fitri lagi, mereka reuse Kak untuk acara-acara penting. ya jadi bisa terkadang memang mix and match itu juga bisa mix and match warna, mix and match brand. Benar. Sebenarnya antara button scarf sama benang jarum tuh kalau dipadu-padan tuh ya kawin-kawin juga sebenarnya kan. Benar. Dan memang kalau misalnya teman-teman lihat, memang kalau misalnya baju-baju lace yang Momentus Elegance collection tahun ini, memang sebenarnya baju-baju ini tuh kalau misalnya kita pakaiin kayak rok tulen pun juga bisa buat acara kawinan. Dan sekarang tuh kayaknya ya hopefully kita udah di end of COVID ya Kak. Udah mulai banyak acara. Jadi memang koleksi tahun ini kita keep it very elegant and timeless so people can reuse their clothes lagi. Dan kalau aku bisa bilang bahwa benang jarum button scarf ini adalah Indonesian brand hijab yang bisa menerobos mall. Dan aku rasa berkat button scarf dan benang jarum, brand-brand lain akhirnya terpicu untuk bisa masuk ke dalam mall. Bagaimana sih biasanya kita punya store di rumah, terus beralih ke ruko, sekarang ada di mall. Bagaimana kalian bisa bertahan di situasi bersaing dengan brand-brand internasional? Jadi sebenarnya kita tuh kalau misalnya benang jarum Kak, kita tuh punya kita partneran berempat. Kebetulan aku tuh bagian public relation dan Linda sendiri itu adalah bagian bisnisnya, developmentnya, dan juga product development. Linda itu dari awal kita bikin benang jarum, which is 2020, dia tuh selalu mengusahakan untuk bikin toko di mall. Aku selalu tanya sama Linda, dan pasti ini menjadi pertanyaan buat semua orang. Kok lu berani sih Lin? Lagi COVID kok malah ekspansi? Dia selalu jawab gini, karena COVID itu will come to an end. And people will get tired of shopping online, and they will come back to shop offline more than they shop online. Dan ini ternyata terlihat habit-habit dari orang-orang Indonesia. Sekarang mall tuh ramainya bukan Sabtu Minggu lagi teman-teman media. Setiap hari, bahkan kalau di toko kita, peak itu Senin dan Rabu. Senin dan Rabu itu adalah hari-hari di mana dulu sebelum COVID paling sepi Kak Ibu. Jadi ternyata prediksi Linda itu kenapa dia ekspansi, karena menurut dia nanti orang Indonesia ini culture-nya akan berubah pada saat COVID, and everyone's changing. Bukan hanya culture aja, tapi kita sendiri juga kan pasti banyak berubah pada saat COVID. Itulah yang bikin Linda itu dan kita tim benang jarum berani untuk ekspansi lebih ke toko. Dan kalau pengalaman di brand aku, biasanya perempuan itu lebih nyaman belanja kalau nggak ditemanin sama suaminya. Jadi biasanya ketemu sama suaminya kan Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Rabu bebas deh karena suaminya nggak ngikut ya. Bener. Jadi adegan di siang hari itu bebas, mau milih, mau nyobain, ya kan nggak ada yang ngomel. So that's why di hari-hari weekdays malah store tuh malah jadi ramai ya. Dan kakak perhatiin deh Kak, ternyata mall-mall sekarang itu Kak, itu mereka malah mengutamakan tena-tena lokal. Kita ke Senayan City, satu lantai semuanya tena lokal. Kita ke Pondok Indah Mall 3, satu lantai semuanya lokal. Kenapa? Karena pada saat COVID, brand-brand luar itu mungkin mau ekspansi juga masih mikir. Mau masuk ke Indonesia juga mereka mikir. Dan itulah adalah kesempatan besar untuk brand-brand lokal itu dapat tawaran dari mall-mall yang menjadi sulit. tuan rumah di negeri sendiri ya. Benar, dan mall-mall yang paling sulit, mereka sekarang malah kayak, oh I know this brand is promising and it's local. And bring crowd. Bring crowd is very pride. Itu pride jadi kita, dan sekarang tuh terbukti pada saat COVID, orang Indonesia itu kecintaannya terhadap brand lokal itu Ya, luar biasa ya. Iya. Jadi